kasus ini kita bergabung dengan Aulia Pane di Medan, Sumatera Utara. Aulia, bagaimana perkembangan kasus ini dan juga apakah sudah ada informasi keberadaan 8 PRT yang masih hilang? Ya, Raf dan juga Sumi, berdasarkan informasi dari korban penganiayaan yang selamat yang menyebutkan bahwa masih ada sekitar 10 orang lainnya yang diduga hilang saat bekerja di rumah Syamsul dan tidak diketahui keberadaannya, apakah para korban tersebut kabur ataupun tewas. Dan saat ini juga pihak kepolisian masih mendalami kasus ini dan pihak Polresta Medan juga akan menurunkan tim ke Jakarta untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalur tenaga kerja yang bekerja sama dengan para tersangka. Dan pihak kepolisian juga akan melakukan pendataan terhadap temuan mayat yang tanpa identitas yang nantinya akan dicocokkan dengan berkas KTP dan juga foto yang ditemukan di dalam rumah tersangka pada penggerebekan tanggal 27 November lalu. Dan sampai dengan saat ini kasus ini masih melibatkan 7 orang tersangka dan juga 2 orang pembantu rumah tangga tewas serta 3 orang lainnya dianiaya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Wakapolresta Medan, yaitu AKBP Yusuf Handawan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak, kami mau tanya mengenai 10 orang yang diduga hilang di saat ini sudah sampai mana perkembangannya, Pak? Untuk yang keterangan dari saksi korban bahwa 10 orang temannya belum diketahui. Jadi di sini belum diketahui diartikan sebagai yang pertama kemungkinan keluar dari rumahnya si tersangka untuk berpindah ke rumah majikan yang lain mungkin ya, atau memang sudah pulang ke kampungnya, atau memang ada yang meninggal dunia. Jadi ini kami datakan, kami cross check secara maraton dan penyidik juga saat ini sudah berada di Jakarta untuk mencocokkan data berdasarkan dokumen-dokumen yang kami temukan di TKP rumah tersangka, kemudian penyalur tenaga kerja yang ada di Jakarta juga. Jadi ini yang kami sekarang kerjakan untuk melihat berapa orang pekerja yang berada di rumahnya tersangka. Kemudian dari 10 orang yang dari saksi korban itu akan kami tindak lanjuti terus. Lalu Pak, kapan rencananya akan dilakukan pembongkaran rumah tersangka ini, Pak? Karena kan di dalam penjelasan itu itu dari informasi dari masyarakat ya, jadi itu juga kita atensi. Namun berdasarkan dari penyelidikan dan penyidikan dari saksi, keterangan saksi maupun tersangka, itu belum sampai ke sana. Itu baru penafsiran dari masyarakat, namun tetap menjadi atensi kita gitu. Lalu mengenai jenazah Cici yang ditemukan di Karo, itu kapan akan dilakukan otopsi? Hasil koordinasi kami dengan Rumah Sakit Pringadi dan ketemu langsung dengan Dr. Suraji Singh, itu rencana hari Sabtu depan kita akan ke TKP di mana korban dikuburkan. Jadi di sana juga nanti akan dilakukan otopsi mayat gitu. Ini mengenai CV yang dimiliki oleh Syamsul ini, Pak, kan ini sudah CV-nya itu masuk ke dalam daftar hitam. Apakah sebelumnya sudah ada laporan ke Polresta Medan sendiri terkait dengan kasus penganiayaan lain yang dilakukan oleh Syamsul? Untuk laporan penganiayaan sebelum kita grebek tanggal 27 November kemarin itu belum ada. Jadi karena ada laporan masyarakat bahwa ada terjadi penganiayaan di sana, maka kita lakukan penyelidikan dan langsung pada saat itu juga kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukanlah 3 korban
pembantu rumah tangga yang dapat kita selamatkan gitu. Ini di kendaraan milik Syamsul sendiri kan Pak ada logo-logo polisi ya Pak ya, stiker begitu. Apakah mungkin ada oknum begitu Pak yang membackingi gitu CV milik Syamsul ataupun Syamsul sendiri? Saya kira masalah logo atau simbol-simbol itu kalau kita lihat di jalan-jalan banyak juga yang masyarakat menggunakan logo-logo apa saja. Saya kira itu bukan jaminan kalau seseorang itu punya rekanan, punya backing. Namun untuk perkara ini tetap menjadi atensi kami. Apabila memang ada anggota kami yang terlibat di dalamnya atau dari instansi lain, itu perintah dari Bapak Kapolda Sumatera Utara dan perintah juga dari Bapak Kapolresta Medan itu akan kami tindak tegas gitu. Oke, Pak. Itu Pak ada mungkin himbauan agar kejadian seperti ini tidak terulangi lagi. Kalau himbauan kami khususnya dari pihak kepolisian, bagaimana regulasi tentang penyalur tenaga kerja atau pembantu rumah tangga ini kan sekarang sudah menjadi tren ya di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat bahwa setiap rumah tangga mungkin pakai pembantu sekarang ya. Yang perlu kita cermati bagaimana pengawasan dari pemerintah, kemudian regulasinya seperti apa, supaya para pembantu ini juga bisa nyaman bekerja gitu. Tidak terjadi penganiayaan seperti yang terjadi kemarin itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak, selamat pagi. Ya, demikian Raf dan juga Sumi terkait dengan kasus ini pihak kepolisian masih terus mendalami karena tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru ataupun korban yang baru. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Aulia untuk laporannya. Aulia Panen dari Medan, Sumatera Utara.